Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Saya hormati Ketua RW 20 kebetulan belum hadir, serta Ketua RT 1 dan RT 5, serta jamaah dan hadirin sekalian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di sore ini berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri acara ceramah umum dengan tema menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hadirin yang saya hormati, salawat dan salam marilah juga kita sampaikan semoga tercurah kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita umatnya. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada sore ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan syarih tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah umum yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Mukhtar Khalid, dan ditutup dengan doa sekaligus kemudian kita sholat maghrib berjamaah dan ramah-ramah. Baiklah, kita buka acara ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, mengambil surat Ar-Rum ayat 20 sampai 23 yang akan dibacakan oleh Adik Hera dan syarih tilawah oleh Adik Aulia. Dipersilakan. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtighu'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM nomor 5 pada Pak Ghazali. Saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Dr. Kiai Haji Mukhtar yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Kiai untuk hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan kajian nanti terhadap kami. Juga para bapak-bapak pengurus DKM Nurul Iman, DKM Al-Taqwa, Pak Teguh dan teman-teman yang lain, Pak Asep dari Al-Ikhlas, dari Al-Mansur, Mr. Al-Mansur, dari Musyawarah Al-Ikhlas, kemudian Pak RW, Pak RT, dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri kajian yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan maupun nikmat kesempatan, di mana kita pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri kajian yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai menambah ilmu kepada kita, menambah wawasan kita, dan khususnya ilmu yang disampaikan kepada kita dapat kita amalkan. Dan syukur alhamdulillah kita juga ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sudah melewati masa-masa pandemi. Saat ini kita sudah suasana endemi, sehingga kami pengurus DKM Masjid Nurul Iman insya Allah akan melaksanakan pengajian 2 bulan sekali secara offline. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaannya. Meskipun saat ini secara offline kajian 2 masih dilaksanakan, karena kita tetap bersinergi dengan institusi yang sudah saya sampaikan tadi, dan masih dihadiri oleh juga jemaah-jemaah dari luar, sehingga secara offline kajian tetap terlaksana. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada para pengurus yang telah mempersiapkan acara ini, mulai dari persiapan sampai pelaksanaannya, dan khususnya kepada ibu-ibu majelis taklim yang telah meluangkan waktunya untuk mempersiapkan hidangan nantinya untuk kita santap bersama setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gojari telah menyampaikan sambutan selaku Ketua DKM Nurul Iman. Selamat datang yang baru datang nih, Ketua DKM Al-Taqwa Pak Teguh, Ketua RW 20 Pak Nato. Terima kasih atas kehadirannya. Hadirin sekalian, acara berikutnya yaitu acara inti ceramah umum oleh Dr. Kiai Haji Mukhtar dengan tema menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Izinkan sekilas saya bacakan kurikulum vitae dari Pak Kiai. Beliau adalah penceramah dan mengajar di beberapa perguruan tinggi
sebagai pengasuh kuliah subuh di beberapa TV, sebagai pembina beberapa pesantren dan panti asuhan, serta merupakan pengasuh rubrik jodoh Lara Tansa. Nah, ini yang agak aneh harus pakai ya. Demikian kurikulum yang dipakai untuk meningkat waktu. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Mukhtar Rohid, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Pak DKM, Pak Sabir, Pak RW, dan Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai bersama. Pertama, saya dari sana tadi jam 1:30. Jarak asal di sini. Alhamdulillah bisa ada di sini Pak. Petugasnya bisa berjamaah. Salatul rajuli ma'ajamati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi mubarakah. Salat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun salat sendirian di rumah. Di perusahaan kita asal bersama satu kali, yang di rumah 40 tahun berselanjutnya. Jika kita duhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali, yang di rumah 200 tahun. Alhamdulillah kita bersyukur sudah punya masjid yang cukup bisa enak dingin. Di kalau Jumat itu pastilah minyak tidur Alhamdulillah. Salawat salam semoga semari berterima kita semua Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang terperinci dalam Quran di luar waris itu bab pernikahan itu paling terperinci dalam Quran. Sampai kata Nabi untuk ibu-ibu perbanyak perdalam surat An-Nur dan An-Nisa. Nah, di kandungan An-Nur An-Nisa itu bicara tentang hak dan kewajiban seorang istri. Untuk bapak-bapak dalami surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah itu bicara tentang nafkah banyak sekali. Kedua, nikah juga disebut ar-rihlatul qaim, perjalanan yang dari di luar zaman akal manusia. Saya punya kawan jamaah, anaknya ke Belanda, mudah-mudahan dapat jodoh di sana. Sekolah sudah beres, jodoh pun juga dapat. Hanya lalu lagi Pak Ustaz, saya pulang ke Bandung. Hanya naik mobil, jalan Setiabudi, mobilnya mogok. Terpaksa naik angkot Lembang stasiun. Jodohnya ada di atas angkot. Kalau Bapak Ibu punya anak belum dapat jodoh, sering-seringan naik. Itu gaib. Saya punya keponakan namanya Irfan, anaknya adik saya Pak Syarif. Dari kuliah tabrak motornya, sampai urusan banyak polisi. Ya sekarang jadi istrinya. Pokoknya jangan marah yang nabrak itu. Siapa tahu jadi jodoh anak kita. Memang gaib. Karena gaib maka kita butuh energi untuk dapat jodoh. Saya buka biro jodoh sudah 1.800 pasang yang nikah. Yang siap nikah sekarang 2.000 lebih. Gadis paling muda 19 tahun, paling tua 60 tahun. Dan 45% siap dipoligami. Masya Allah. Yang tidak bermasalah. Dan ternyata mayoritas tidak mau bapak-bapak yang merokok. Ada calon juga. Tadi saya dapat, alhamdulillah bersyukur Pak Ustaz, ibu saya sudah dapat. Jadi saya punya daftar 10 janda terkaya di Jawa Barat.
10 budak terkaya di Jawa Barat. Hadisnya sahih, as-sa'i alal amarati kalau menjadi fisabilillah, nikah dengan janda kaya demi menolong anak yatim sama dengan jihad fisabilillah. Nikah dengan usianya 90 tahun. Jangan lupa di samping Hariyatul Qaid, nikah juga punya target, punya tujuan. Salah satu tujuan yang sangat populer adalah qurrata. Sebenarnya doa saya Bapak dan Ibu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata ini kalau lihat tafsir sangat banyak artinya. Salah satunya qurrata itu jaminan di masa tua. Jadi kalau saya Bapak punya istri, itu jaminan di masa tua dan menjaga dan menemani. Buat ibu-ibu sama, di masa tua ada jaminan punya suami. Makanya bertengkar di saat muda itu 100 dosa. Bertengkar sudah museum itu 200 dosa. Sudah saya tenangnya karena mungkin sudah obat melepas saya. Supaya dapat qurrata a'yun, dan masih banyak ya karena panjang dalam waktu yang terbatas. Qurrata itu bisa berarti bahagia lahir batin. Bahagia lahir namanya mawaddah, bahagia batin namanya rohmah. Bila mawaddah ada, rohmah ada, disatukan namanya qurrata. Harmonis itu Bapak Ibu sangat mahal, sangat mahal. Apalagi zaman sekarang ini, saya dapat WA dari teman-teman sekarang yang cari itu cukup banyak. Kota Bandung itu sehari 1000 pasang yang udah cari. Kalau 5 besar kota terbesar di Indonesia, 1 Serang 3.000 lebih, 2 Tegal 3.000 lebih, 4.000 pasang lebih, 3 Banyuwangi itu juga 4.000 sekian, 5 Garut 5.700 pasang. Pergaulan bebas sekarang yang paling banyak mana? Indramayu. Bahkan mengusulkan orang tua SMA SMP minta keringanan, bisa nikah bisa SMA karena sudah hamil duluan. Yang kedua di Ponorogo itu juga sama, minta keringanan karena banyak SMA yang sudah hamil. Tapi ada yang lebih besar dari yang rendah. Sama, tidak ada wanita yang memuliakan suaminya kecuali wanita yang mulia. Tidak ada wanita yang merendahkan suaminya kecuali wanita yang rendah. Makanya nikah itu ma'ruf, saling. Ma'ruf itu saling menyayangi, saling menghormati. Ibu harus hormat sama suami, sama suami harus hormat sama istri. Jangan pinter kodek kata orang Sunda. Di saat suami sakit, istri nggak boleh kemana-mana. Giliran istri sakit, anak teknis. Namanya pinter kodek kata orang Sunda. Nah, jadi harus niat ibadah. Bahkan saya tanya, itu dari mana? Pak Ustadz, beliau banyak bicara Rasul. Ketika Rasul Siti Khadijah sakit, itu Rasul tuh panik, nyari dokter, nyari obat, sampai cuti kerja. Itu yang dilakukan oleh Pak SBY. Ketika dia sakit, beliau cuti. Di pangkuan beliau lah istrinya orang. Jadi kalau ibu ingin tahu suami ibu soleh tidak, terasa waktu ibu sakit. Kalau ibu sakit, suami panik, itu suami yang soleh. Minimal pura-pura panik, kepanikan, kenapa ya? Setengah agama. Punten, ini sejarah. Kenapa presiden pertama agak lama jadi kepala nasional? Rumah tangganya nggak bagus. Hati-hati. Rumah tangga itu barometer sukses orang. Dan surga itu bukan di kantor, di rumah. Baiti, rumahku adalah
surga. Karena ibadah, saya bapak ngasih nafkah ke istri adalah ibadah. Sama tadi sini, man qadda ala yali kana kal menjadi fisabilillah. Siapa yang mencucurkan keringat untuk menghidupi keluarganya, kal mujahid fisabilillah, itu jihad fisabilillah. Jihad bukan meletakkan bom, itu salah. Jihad itu innama jihad man ala jawiyatahu, menjamin masa depan istri, memberi nafkah. Innama jihad man ala wadahu, menjamin masa depan anak, sekolahnya, biayanya, mengasih pakaiannya, itu jihad fisabilillah. Sampai dari sini, inna minat junubi junuban la yukaffiru as-salat wa as-sadaqah wal haji wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, tidak dimaafkan dengan sedekah, tidak dimaafkan dengan haji dan umrah sekalipun. Yukaffiru al-hammu fi talabil maisha, hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Mencari nafkah itu karena kewajiban, Pak. Benar. Itu menggugurkan dosa. Ada orang kan, saya kan punya istri, punya anak, tiap hari mancing. Buat saya bapak, cari nafkah itu kewajiban. Buat ibu kebaikan. Tapi kalau penghasilan suami tidak cukup, ibu jatuh wajib cari nafkah. Saya pernah nengok anak ke atas Cakung, pada Panyanaan, ada pesantren cabang motor. Kebetulan macet, naik ojek bola terus naik. Pas turun saya baru sadar yang ojek itu ibu-ibu, Pak. Untung jalannya naik turun nih. Bohong. Sumpah. Akhirnya saya tanya, kemana si Akang, Bu? Ustaz, lumpuh sudah 3 tahun. Jam 3 sudah bangun sholat tahajud. Jam 4 saya mandi ini suami, kemudian ke masjid berjamaah. Siapkan makanan pagi, ngantar anak ke SMP 16 Jalan Suci. Pulang ngantar anak, ngojek sampai menjelang zuhur. Habis sholat zuhur, makan siang, jemput anak. Dari jam 1 sampai asar saya jualan bala-bala. Dari asar ikut kajian di masjid sampai menjelang maghrib. Maghrib bimbing anak belajar sampai makan malam. Habis isya saya bubur nyuci. Saya bilang, ibu jihad bisa, pahalanya double. Balik nggak usah malu, cari nafkah tuh hanya kematian yang membatasi cari nafkah. Selama masih terus saya cari nafkah. Kenapa? Nikah itu hakikatnya amanah dari Allah. Siapa yang menyakiti pasangannya berarti menyakiti Allah. Siapa yang menyakiti istri, menyakiti Allah hakikatnya. Menyakiti suami sama, suami menyakiti Allah. Harus niat ibadah. Karena niat ibadah, kalau anak kita belum dapat pasangan, jalurnya harus ibadah. Makanya ada bimbingan dari Nabi SAW. 1, sholat istikharah. Allahumma khirli wa khtarli, atau Rabbihkum bil haqq wa rabbunal rahmanul musta'an wa makasibun. Itu Al-Anbiya terakhir. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk. Kalau sudah istikharah belum dapat juga, lihat kitab wasiat Ibnu Arabi, perbanyak baca surah Yasin. Salah satu keutamaan Yasin itu mempercepat jodoh. Dari 1.800 pasang yang bisa dikatakan, ternyata diteliti 40% dari surah Yasin. Terakhir orang itu orang KPAD, anak tentara. Ustaz, yang murah meriah untuk jodoh surah Yasin. Tidak ini. Mau nggak ketemu, Pak? Saya mau umroh, ketemu di bandara dengan pun anak miliar maca Yasin. Alhamdulillah sudah nikah dengan orang Brunei, Pak Ustaz. Apa? Gajinya 150 juta per bulan. Sudah berangkat haji. Saya tanya, berapa lama baca Yasinnya? 15 tahun. Ini orang Brunei baca Yasinnya 15 tahun. Berapa istrinya? Istri 1. Kalau Yasinnya 2 bulan, 3 bulan, paling orang Pangalengan. Dan aku Cianjuang. Kalau sudah baca Yasin belum juga dapat, ada rezeki berangkat haji dan umrah. Ketika haji dan umrah itu yang
manhajun insan, proposal hidup kita. Boleh apa yang kita inginkan, sampaikan itu. Tawa sunat. Bahkan ada hiwala, mengelilingi Ka'bah secapeknya. Kalau sholat itu namanya intizar. Kalau tahu namanya hiwala. Saya kemarin ketemu dengan Ustaz Kiai Habib Syarif ya, sampai 100 putaran, ada 52 minta sesuai dengan kebutuhan. Makanya tawaf sunat tidak terpimpin karena kebutuhan pasti berbeda-beda. Kecuali rukun yang mana hajar aswad itu nggak boleh diganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suka diganti. Rabbana atina pitara apaan satu nggak boleh. Itu hiwala dengan berkah Al-Quran. Bila jodoh untuk anakku jauh dekat, bila sulit mudah. Kata Nabi, khud min Al-Quran masyita waliman syita. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu dan untuk siapa sesuai denganmu juga. Ada kurang lebih 30 langkah. Itu sebagian. Berikutnya, karena niatnya ibadah, maka seluruh pengorbanan istri, pengorbanan orang tua ada nilai ibadah. Saya bapak menikahkan anak ibadah, mencarikan jodoh untuk orang lain pun termasuk ini tetangga sudah lama jadi muda. Bapak patona asal-asal nggak tiap angkot di barada itu pun tercekas karena gitu. Apa namanya? Macomlang ya. Mayashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Siapa yang jadi perantara kepada kebaikan bagi atas apa? Mayashfa syafa'atan sayyatan yakun lahu kiflun minha. Di perantara kepada kejelekan bagi atas penanggusan. Surat An-Nisa ayat 8. Kemudian yang tadi. Karena ibadah sama. Ibu di rumah baik sama suami ada nilai ibadah. Saya baca kitab Nuratul Nasib itu Masya Allah tentang fadilah-fadilah. Siapa yang masak untuk suaminya satu jenis makanan saja, kata bahwa Allah al-Fahasana dicatat 1000 kebaikan. Jadi satu makanan 1000 kebaikan. Kalau ibu bikin sambal untuk suami, kan hukumnya mau itu 12 garam, cengkeh, terasi, gula, bawang, bodas, tomat, jeruk, coel, butuh, nunyamalna, lagi bodna, 12 kali 1000, 12. Itu persembahkan yang terbaik. Wa ahsin kama ahsana. Jadi istri terbaik, masaknya terbaik. Disunahkan pun kan dijilat, dikirang apa kasih singkong, disimpan, coelnya dibersihkan. Mutuna pakai pita, asalnya gitu lah. Dandan juga sama. Ibu dandan untuk suami ada nilai ibadah. Ya Rasulullah, orang Mekah bisa umroh mendadak, Tanzil, Hudaybiyah, jalan. Orang Madinah dia salat mendadak di Masjid Kuba. Siapa yang punya butuh pergi Masjid Kuba salat 2 rakaat, adalna bil umrah, sudah dengan umrah. Untuk kami muslim yang jauh dari Mekah Madinah, apa ada yang pahala sama dengan umrah? Jadi ibu, siapa yang berdandan untuk suaminya sampai suaminya bahagia dengan dandanan istrinya, adana bil umrah, sederajat dengan umrah. Tidak usah khawatir, karena sekarang kuotanya terbatas kan. Jadi kalau pergi tanya suami, Pak, baru yang mana mama? Suami dia, mana baju hijau aja, demi umroh ikut dulu. Tudung hijau, bedak hijau, tas hijau, sepatu hijau, mobil warna hijau, jajan kacang hijau, tas ganteng boleh kasih ke putih hijau. Beres dandan tanya suami, bagus nggak baju mama? Dia suami, lumayan, tak belum umroh, karena lumayan. Ibu dandan lagi, sudah dandan tanya, gimana Pak? Alhamdulillah, umroh. Hindari ibu dandan malah suami baca istighfar. Astagfirullah, Masya Allah. Anak innalillah. Aman, tidur dengan suami ibadah. Saya bapak tidur dengan istri ibadah.
Punten, hubungan intim ibadah. Bila suami atau istri mengajak hubungan intim, fal taktihi ingkana salah talun, ikuti keinginannya sekalipun sedang di dapur. Hadis. Terus yang di dapur masa suami datang, assalamualaikum, langsung nyengir ke rumah Garut. Kode, langsung kasarnya berhenti dulu. Tetap harus makruf. Makruf itu baik dua belah pihak. Makruf itu minyak wangi. Jadi bapak ibu disunahkan sebelum tidur bersama minyak wangi. Bapak minyak wangi disenangi oleh istri, ibu minyak wangi disenangi oleh suami. Itu sunnah. Pakai parasol besar. Suami parasol istri. Angin bujuri itu ma'ruf. Ma'ruf juga maknanya sehat. Jadi ibu tidak cukup cantik, harus sehat. Saya bapak tidak cukup kaya aset, harus sehat. Bukan. Harus sehat. Karena kalau sudah sakit, yujibul bahat, hilang cahaya wajahnya. Saya ibu punya suami cakep, sakit hilang cakepnya. Saya bapak punya istri gelis, gering, gelisnya. Komo gering, garang, garum, garing, nangis liwat. Pada nanya sama saya, Ustaz, boleh nggak makan obat kuat? Demi keharmonisan suami istri yang halal boleh. Nah, buat bapak silakan coba. Bandrek kapal sama telur bebek kok. Di Cimidei tak coba bandrek kapal. Karena kalau sudah sakit sudah penting sehat. Nah, makruf juga tidak dalam keadaan marah. Karena ada penelitian di Swedia, orang-orang idiot itu kumpulin. Kesimpulannya penyebab idiot adalah hubungan intim di saat marah. Tapi kalau marah jangan terlalu lama. Bisa beramat berayam, jadi mudah lain. Dengan orang lain 3 hari, dengan keluarga 2 hari, kakak beradik 1 hari. Suami istri tidak boleh lewat waktu sholat. Jam 11 berantem, zuhur jam 12, cukup 1 jam. Menhoyong kenyang, masih anak batas subuh, radalillah tahun. Hati-hati, kalau sudah marah, apa kata Nabi, 70 setan yang menemani. Dan puncak marah itu satu, memperpanjang permusuhan. Boleh diwariskan sama anak-anak. Setan itu kalau senang kalau memperpanjang. Yang paling bagus memperpendek. Ibu punya tugas bikin kopi untuk suami. Lagi marah, tetap bikin kopi dan tetap kopi. Jangan diganti dengan garam. Sianida. Sianida dan jelas. Sama. Saya lagi marah dengan istri, tetap ngasih nafkah. Biasa rutin tahajud bersama. Lagi marah tuh tetap tahajud. Mungkin hanya suara amin lah yang beda. Sedang harmonis, walau amin. Mau lagi jawab. Makin mencair makin senang itu. Makin memperpanjang permusuhan, setan paling senang. Ini bapak ibu saya termasuk ya. Jadi ma'ruf tidak dalam keadaan marah. Man kaffa ghadabahu kafal an wadahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan menahan azab kepadanya. Dan puncak amarah itu adalah membunuh. Dan yang dibunuh kalau sudah marah siapa? Istri, anak, darah dagingnya sendiri. Punten, harus tahu nih ibu-ibu, sudah 39.000 yang meninggal oleh suaminya. Jadi ibu-ibu di sini sisanya hati-hati. Sempatkan belajar karate, belajar. Sudah 27 bapak yang meninggal oleh istri. Seumur negeri ini merdeka, kalau nggak salah 3 tahun ini ada undang-undang KDR. Dulu nggak ada. Karena saking parahnya. Nyentak saja, mukulnya undang-undang 6 bulan hukum. Jadi dalam makanya cepat tuh segera dibuat. Tidak kesel aku. Ada keterangan kata setiap orang yang minta maaf, makin sering minta maaf makin kecil egonya. Ketika ego kecil, maka Allah dekat dengan dia. Makin besar ego seseorang, makin dekat dengan setan.
Inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Kalau ibu punya suami egois atau sebaliknya, repot tuh ngurusnya. Lagi makan undangan kata istri, papa hati-hati ini kolesterol. Suami yang baik, makasih bu diingatkan. Dan egois selalu, cici papa gini. Pasti pahit lah saya shopping aja. Khairul zawj man idza nasita jurika. Sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika kita berbuat ini. Saya bawa bersyukur mengingatkan istri. Saya tadi pergi, istri saya bilang, pas kalau jangan lupa. Saya udah 3 kali minum belum kalau untuk penyembuhan. Karena saya waktu itu 2 minggu dimandi istri saya karena agak sakit kan. Sampai ada keterangan katanya memandikan pasangan yang saat sakit sama dengan umroh. Makanya kalau saya mau mandi ke istri, mah umroh. Sama kalau ibu, saya, bapak, istri sakit, kita mandi, kita antar ke dokter, wah itu pahalanya besar. Bahkan katanya 50% suami akan nambah ketampanannya bila antar istri belajar. Ah itu sih, kalau itu sih, kalau itu seneng suruh nganter. Mustahil. Kan jangan jajan. Mulai yang tadi, seluruh seketika. Makruf itu tidak dalam keadaan marah. Makanya saling memaafkan itu 100 nilainya. Tapi bila minta maaf duluan, lebih besar. Saya bapak walaupun bapak yang minta maaf, saya 70. Istri dapat 30. Ibu minta maaf duluan, ibu 70, bapak 30. Kalau nggak bareng, ibu pakai dokter setengah-setengah. Karena makruf juga bisa berarti diawali dengan doa. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya kasih panjang ring. Bismillah beres, alhamdulillah. Oh yang tadi. Jadi semuanya ibadah. Beberes rumah, ibadah. Membereskan surga dulu. Sampai pernah masak ibu suami ibadah. Pernah Siti Fatimah nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wanita yang mana yang duluan masuk surga? Kata Nabi, Siti Muti'ah. Sahabat tanya, siapa Siti Muti'ah itu? Engkau cari sendiri. Ternyata dicari oleh Siti Fatimah jauh lewat rumahnya. Di Cicinung pulang Ciledug. Saya pernah ke Roga, jauh ya, 2 kilo ke akhirat di situ. Jauh di situ. Datang ke situ ternyata rumahnya panggung. Benar Siti Muti'ah ya. Izinkan aku tidur di sini. Kata Siti Muti'ah, jangan, engkau putri Rasul, gak layak tidur di sini. Tapi bapakku mengatakan, engkau lah yang duluan masuk surga dari kalangan wanita. Saya ingin tahu apa sebenarnya amal soleh itu. Jadi tempat tidurnya, tempat tidur dia bersih banget tempat tidurnya. Kerjaanku akan ramkan bangun tidur keluar kamar sebelum beberes tempat tidur. Amalan itu membereskan tempat tidur. Nah disebut ada tongkat. Ini tongkat apa? Aku siapkan tongkat ini sewaktu-waktu suami mengajak hubungan intim, aku menolak, aku siap dipukuli oleh tongkat ini. Pernah karena dipukuli? Tidak pernah, karena aku siap 24 jam. Bahkan konon punten agak konon dikit. Yang masih produktif itu sebaiknya wanita nggak pakai celana dalam. Iya tadi sih ada. Asli. Asli. Langsung praktek Pak Budi langsung prakteken Ya, asli bener Pak, ya Ustaz. Pak. Matanya laki mah jempol masuk panjang sabelah. Terus pakai celana wae gini toyer wae. Ayah itu bantu sahabat. Maaf pemerintah tadi. Jadi diperiksa di dapurnya ada hawu kayu bakar. Jadi api itu tidak besar tidak kecil. Ini untuk apa? Apinya aku siapkan untuk menghangatkan makanan buat suami.
Amalan ketiga, menghangatkan makanan buat suami itu besar Pak. Microwave ini. Tapi kan hadis saya kamu beda pahalanya. Nyiapkan makanan buat suami. Saya ketemu seorang muda, 30-nya jadi muda, sekarang 62. Kaya, saya sering pakai hukumnya, udah masjid. Pas zaman Pak Akhir ada mulai suruh itu satu. Ustaz di komisi saya, kurang lebih nikah. Ustaz, saya berhutang budi sama almarhum istri saya. Rupanya isinya baik sekali. Al-Quran itu pasti orang baik itu wa amma mayang fauna supaya musubilah. Orang beriman akan langgeng namanya sekalipun sudah ada di perut bumi. Surah Al-Qur'an 17. Saya tahu sholat dari istri saya. Kalau ngaji subuh selalu sama-sama istri saya. Habis subuh dia rutin nyiapkan makanan. Suatu saat saya agak telat, dia bikin makanan, saya bikin kopi sendiri. Lari dari dapur, "Ipong bapak, ini jatah mama. Nanti mama hilang pahalanya." Padahal istri saya dokter spesialis, penghasilannya jauh banget antara langit dan sumur Pak. Hormat sekali sama istri, sama suami. Itu jatah mama. Jadi kadang-kadang di antara ibu sebagian tidak merasa dosa kalau bikin makanan juga. Kan istri kita tuh lain ya, kalau suami bikin kopi sendiri malah toh gitu pasti kita Mama ya komfortnya. Jadi 5 jam, 3 jam Pak Ustadz lah sebelum Bapak dia santun sama saya. Pak, mau sarapan apa? Ayah naon di dapur, ada roti dengan madu, itu aja. Setelah itu baru doa, Pak, Mama mau biasa ngereng sampai. Lama kita RW gitu. Mau doa duluan, wudhu, sholat duha, sujud, tidak bangun lagi. Siapa yang harus berbuat baik sama pasangannya meninggal dunia, maka dipastikan wafatnya husnul khotimah. Bayang itu Bu, kaki suka nyen roti di hari terus sholat duha parai kawin. Maaf, yang saya maksud bukan roti dan madunya, ternyata yang dikenang itu kebaikan. Wa amma mayang paunas paling muslihat. Orang baik itu akan dikenang namanya sekalipun saudara di perut bumi. Ada jalan apa saya kemarin kita keluarga Pak Ali Sadikin. Beliau punya kakak namanya Hasan Sadikin. Langgeng namanya rumah sakit Hasan Sadikin Pak Kejarian. Saya bertemu dengan anak paling kecil Pak Juanda. Saya bilang, teh ngirim dina. Bapak sudah tidak ada, tapi langgeng dalam jalan Juanda, Bandara Juanda di kereta api di Iklat Juanda. Kenapa kebaikannya? Jadi Bapak Ibu, yang itu nilainya ibadah. Karena nilainya ibadah, nikahnya tidak main-main. Tidak main-main. Saya pernah syukuran ke 60 tahun pernikahan, saya suruh hadir. Saya bilang, jangan saya Pak, ini Pak Ustadz ceramah untuk anak-anak saya. Saya cucu sudah 40 kan. Yang hadir itu banyak bapak sudah sepuh-sepuh ya, ada 2 bapak nuntun istrinya. Saya kaget ya, manggil suami itu Maidarin, Bu sudah lama Maidarin. Sudah Pak Ustadz, bukan apa-apa, saya lupa sama suami saya. Kalau saya bilang lupa, saya tersinggung. Ibu sudah lama rumah tangga, 55 tahun Pak. Ini yang syukuran itu kata kelasnya lagi. Terus saya tanya, apa resepnya berkali 55 tahun? Niat ibadah. Siapa yang niat nikah cantik saja, cantik akan hilang. Silakanlah lihat istri masing-masing. Ini jujur saja, saya waktu nikah itu saya baca buku Indahnya Pernikahan Dini. Semalam saya tamat. Besoknya saya nggak kuat ingin nikah. Bilang sama ibu saya, bahasa Sunda, mana saya suruh Pak nggak kayak nikah. Fadilahnya gede nikah. 1 rakaat sama 70 rakaat yang berlipat. Bahkan Syafi'iyah sah khutbahnya kalau nikah.
Ada nasihat kia tuh, munia kamama cari yang dekat, yang hidungnya mancung. Karena kamu pesek ya. Tetangga kan tahu modal kita. Bingung saya tuh bagi kasih ke Maksudul, ketemu dengan seorang kiai 79 misalnya. Datang ke sana lagi gendong anak. Saya tanya bahasa Sunda, punten Pak Jangan putuka sabaraha anak dewa Ustaz. Karena anaknya 19, istrinya 3. Yang 3 itu ngajarnya akur semua. Ternyata supaya akur ada doanya. Saya akan mengajarkan doa ini. Akhirnya saya dapat doa. Saya makan 6 bulan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat istri tetangga mancung. Ini Pak Imam apa ya ini seorang mancung. Nyok itu. Ada video tuh. Asli. Anak sudah 4 alhamdulillah PCKB. Yang kedua ada mancung kedua. Saya tanya kenapa yang 2 mancung, kata saya kan yang 2 mah disesat dengan lewat tadinya. Karena coba parado gitu wek. Keganjel. Ini Bapak Ibu. Pertama tidur semua laki sangat cantik. Coba punya anak 1 beda. Hanya 2, kayaknya 2 beda. Anak 3, kayaknya 2, anak 7 beda. Sama kalau ibu niat nikah, lihat cakep, punten, kasih pakai itu. Dulu waktu pertama ketemu di kampus senyum, aduh, masya Allah, tambah kasih. Sok tinggal ini pensiun, antara senyum jam cerik kok beda. Mesti kalau kita senyum cerik, Kemop. cerik sangat kuat senyum sangat bersin paling yang gitu. Jadi kalau sekarang banyak nikah cerai tak kemungkinan salah niat. Hanya hadis mengatakan niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin baik dari amalnya. Yang melanggengkan rumah tangga itu niat ibadah. Sama dengan niat harta. Makanya waktu itu pun dan agak pribadi. Kalau lihat tampan bukan saya tidak bisa. Makanya begitu pas saya menikah, besoknya yang lama yang punya mobil. Saya semalam nggak bisa tidur, takut dia diterima. Alhamdulillah saya mau jaga, karena ada doanya supaya lama diterima. Yang punya mobil tak apa dan doa itu. Walaupun itu alaikum muhabbatan minni wa litusna'a ala aini. Aku curahkan rasa cinta kepadamu supaya kau mencintai menurut tatapan matamu. Cantik Ustaz, itu tulisnya. Makanya surat Toha baca itu berat-berat. Makanya istri udah sok garisnya salah. Pas siksa ayah dan jodoh mah. Nah, karena niatnya ibadah, punten. Nikah tidak main-main, bukan catatan resmi oleh pemerintah. Disaksikan 2 bulan besar, juga akan ditanya di hadapan Allah. Mutawalif bapak ibu akan banyak di hadapan Allah tentang istri, tentang suami. Dan bisa jadi orang yang gara-gara suami masuk neraka. Bisa jadi gara-gara istri masuk neraka. Bisa juga gara-gara baik pada pasangan surga terbuka. Makanya man arada sofa faliyat tajani wafa. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Kita masuk ibadah. Satu itu niat ibadah, dicari nafkah ibadah, masak ibadah, berdandan ibadah, nganter istri ibadah. Berikutnya, kedua jangan lupa bahwa sabar. Ini ibadah yang paling lama tapi tidak ada sekolahnya. Ibadah yang paling lama tapi tidak ada kuliahnya. Watak berbeda, kebiasaan berbeda, bersatu dalam satu umat. Kalau tidak sabar, bisa ubah dengan jalan. Maka satu-satunya pahala tanpa batas dalam Quran adalah sabar. Innamal fasabiruna ajrun bighairi hisab. Hanya orang yang bersabarlah yang pahalanya tanpa batas. Az-Zumar 10. Az-Zumar ayat 10. Innamal fasabiruna ajrun bighairi hisab. Pasangan. Di bapak sabar menghadapi istri, kekurangannya saya bapak sabar menghadapi istri, ibu-ibu sabar menghadapi suami. Waduh kalau nggak sabar, saya lagi siaran di salah satu TV ada ibu-ibu, Ustaz dosa saya kenapa bu? Suami saya sejak pensiun pun kerek mah jadi tarik, makanya
tidur. Lama-lama saya sadar, sekalipun karetnya keras itu suami saya. Ada apa kesini minta doa supaya karetnya hilang. Saya mau tuh namanya beri doa Allah mah cekek. Saya teringat ayat Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Yang dimaksud air itu adalah air doa. Udah, saya bilang pakai air, baca doa supaya sembuh. A'udzu bi'izatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa huwa usap-usap. Alhamdulillah, Rabu ketemu di Egarman 10. Tongkar, alhamdulillah pun lanjut, leungit karetna ini aku. Saya mau pulang, atau ke mobil saya. Punten tadi mah isin, karetnya hilang, tapi hidupnya jadi gede. Akhirnya saya bilang, udah, pindah wisapa anak kehanap. Ujungnya apa? Sabar. Sabar, sabar, sabar. Kedua, sabar berarti godaan. Nikah itu rasanya safinah. Safinah itu perahu. Jadi bisafina fa'inal bahru amikun. Perbaiki perahu kalian semuanya. Karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Bila kita berada di pinggir laut, coba tatap ombak itu. Indahnya luar biasa. Itulah gambaran indah. 1, 2, 3 bulan indah luar biasa. Dan ternyata begitu nyebrang, makin ke tengah makin dalam, ombaknya pun semakin besar. Kalau nyebrang tanpa bekal, tidak mesti ditelan oleh ombak. Wa itu lil rijal dan bisa wa itu lil nisan dan rijal. Hancurnya seorang laki-laki, ekonominya, karirnya, wibawanya, rumah tangganya karena tergoda wanita lain. Wa itu lil nisan dan rijal, hancurnya seorang wanita karena mengkhianati suaminya. Kalau bapak lihat yang cantik di luar, pulang ke rumah. Yang di rumah pun bentuknya sama. Asli Pak Riu sama. Sama kopi terus. Sama yang di rumah juga. Ngan entah casing bareng saeutik Pak. Nu di rumah, nu di luar Nokia, nu di imah Nokia. Hati-hati. Hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan agama. Saya ulang, mengatasnamakan agama padahal ngelacur nafsu. Nabi kan isinya banyak betul. Waktu nikah di situ Khadijah isinya satu. Kita dia sakit 65 tahun, 50 tahun, berupa sana sini sampai wafat. Rasul tidak enak makan, tidak enak tidur, berdoa di mutajab. Allah yang mematikan manusia, engkau juga yang menghidupkan manusia. Istriku telah wafatkan, hiburlah aku. Terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, Rasul datang lagi nikah dengan Siti Aisyah, Siti Sofia, Siti Juwaria, Siti Sarah. 10 istri Nabi, 9 nikahnya nikahul muamalah, pernikahan ibadah sosial, niatnya nolong. Karena dia nolong yang ketika banyak yang bertentangan dengan biologis manusia. Ada yang dari 10 tahun, terus nanti ke Salam 73 antara laki perempuan. Sudah ini kan daya tariknya sudah hilang. Kenapa proses sukses? Niatnya nolong. Jadi kalau yang bicara yang lebih capek itu nafsu. Indikasinya apa? Coba lihat. Setelah dia poligami, Capricornnya hancur. Kenapa? Al-khianatul tajlumat wal faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Kalau kita ingin hancur gampang, sakiti istri. Ibu ingin hancur, sakiti suami. Kantor bagi orang yang tidak beriman, tempat yang paling strategis untuk berselingkuh. Saya tadi ngobrol dengan Pak Adila. Wah, Masya Allah. Di Telkom kereta api PLN. Rata-rata orang yang sering main perempuan ujungnya hancur. Ujungnya hancur. Hati-hati, hati-hati. Ada sama bapak, Ustaz saya bosan sama istri saya. Saya bilang, bapak tuh harus ada istri bapak juga bosan sama bapak. Masak tuh lo kan. Hati-hati. Al-khianat tajlumat wal faqr. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. 2 dalam Quran disebut uswatun hasanah. 1 Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal jamaah. Kedua Nabi Muhammad SAW. Qad kanat lakum uswatun hasanah. 1 dari sekian banyak dari Ibrahim dan Rasul adalah pernikahan. Nikah dengan Siti Sarah, lama kan kepunyaan. Boleh beli sepatu hijau, mobil warna hijau, jajan kacang hijau. Pas nonton boneka si kota hijau.
Beres dandan tanya suami. Bagus gak baju mama? Dia suami. Lumayan tak? Belum umroh. Karena lumayan. Ibu dandan lagi, sudah dandan tanya lagi. Gimana Pak? Alhamdulillah. Umroh. Hindari ibu dandan malah suami baca istighfar. Astagfirullah. Tengah, masya Allah. Pahanap innalillah. Aman tidur dengan suami ibadah. Saya bapak tidur dengan istri ibadah. Punten hubungan intim ibadah. Bila suami atau istri mengajak hubungan intim, fal taktihi ingkana salat tanur. Ikuti keinginannya sekalipun sedang di dapur. Hadis. Sedang di dapur masak, suami datang. Assalamualaikum. Langsung nyengir si rumah Garut ini. Kode. Langsung kasarnya paling dari dulu. Terdekat harus makruf. Makruf itu baik dua belah pihak. Makruf itu minyak wangi. Jadi bapak ibu disunahkan sebelum tidur bersama minyak wangi. Bapak minyak wangi disenangi oleh istri, ibu minyak wangi disenangi oleh suami. Itu sunnah. Pakai parason misalnya. Suami parason, istri angin bojori kayak ma'ruf. Ma'ruf juga maknanya sehat. Jadi ibu tidak cukup cantik, harus sehat. Saya bapak tidak cukup kaya asep, harus sehat. Bugar. Nah, harus sehat. Karena kalau tidak sakit, yujibul bahak, hilang cahaya wajahnya. Saya ibu punya suami cakep, sakit hilang cakepnya. 50% suami akan nambah ketampanannya bila antar istri belajar. Jadi kasih. Ah itu sih, kalau itu seneng suruh nganter. Kan sambil jajan. Mulai yang tadi. Jadi ma'ruf itu tidak dalam keadaan marah. Makanya saling memaafkan itu 100 nilainya. Tapi bila minta maaf duluan lebih besar. Saya bapak walaupun bapak yang minta maaf 170, istri dapat 30. Ibu minta maaf duluan, ibu 70, bapak 30. Ngelolong bareng lebih ke pakedut itu urut setengah-setengah. Karena makruf juga bisa berarti diawali dengan doa. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Ulah macam kasih panjang ting. Bismillah beres alhamdulillah. Oh ya tadi. Jadi semuanya ibadah. Beberes rumah ibadah. Membereskan surga itu. Sampai pernah masak ibu untuk suami ibadah. Pernah Siti Fatimah nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wanita yang mana yang duluan masuk surga? Kata Nabi, Siti Muti'ah. Sahabat tanya, siapa Siti Muti'ah? Engkau cari sendiri. Ternyata dicari oleh Siti Fatimah jauh deh Pak, rumahnya di Cicinuk lah, Cineling. Saya pernah ke Longga, jauh ya Pak. 2 kali ke akhirat guys, jauh guys. Datang ke situ ternyata rumahnya panggung. Benar Siti Muti'ah ya. Izinkan aku tidur di sini. Kata Siti Muti'ah, jangan, engkau putih Rasul, gak layak tidur di sini. Tapi bapakku mengatakan, engkau lah yang duluan masuk surga dari kalangan wanita. Saya ingin tahu apa sebenarnya amal soleh itu. Itu tempat tidurnya, ini tempat tidur dia. Bersih banget tempat tidurnya. Kerjaanku, aku haramkan bangun tidur keluar kamar sebelum beberes tempat tidur. Amalannya itu membereskan tempat tidur. Nah di situ ada tongkat. Ini tongkat apa? Aku siapkan tongkat ini sewaktu-waktu suami mengajak hubungan intim, aku menolak, aku siap dipukuli oleh tongkat ini. Pernahkah Anda dipukuli? Tidak pernah, karena aku siap 24 jam. Bahkan konon pun agak porong dikit. Yang masih produktif itu sebaiknya wanita nggak pakai celana dalam. Lihat tadi sih ada. Asli? Asli.
Langsung praktek. Praktek Pak Budi langsung. Prakteken. Ya. Asli bener Pak, dia bisa dia. Ya kayak waktu Pak. Makanya lagi mah jempolnya sok panjang sabut. Kita sok jalan apa jadi tojer wae. Ayo lanjut saudara. Maaf kembali yang tadi. Jadi diperiksa di dapurnya ada hawu kayak bakar. Jadi api itu tidak besar tidak kecil. Ini untuk apa? Api ini aku siapkan untuk menghangatkan makanan buat suami. Amalan ketiga, menghangatkan makanan buat suami itu besar Pak. Microwave mulai I know ya. Kita habisnya kayak hawu beda pahala. Nyiapkan makanan buat suami. Saya ketemu seorang muda, Pak. 3 jadi duda. Sekarang 62. Duren. Kaya, sehat, jajan. Saya sering paling dugem ya, duda gemes gitu. Pas zaman Pak Aher ada, bulan suruh duduk satu. Ustaz ikut mobil saya kata, pulang nggak nikah lagi. Ustaz saya berhutang budi sama almarhumah istri saya. Rupanya isinya baik sekali. Al-Quran itu pasti orang baik itu wa amma mayang fauna supaya musuh bilang. Orang bermanfaat akan langgeng namanya sekalipun sudah ada di perut bumi. Surat Al-Hud 17. Saya tahu sholat dari istri saya. Kalau ke masjid subuh selalu sama-sama istri saya. Habis subuh dia rutin nyiapkan makanan. Dia bikin makanan, saya bikin kopi sendiri. Lari dari dapur. Tolong bapak, ini jatah mama. Nanti mama hilang pahalanya. Padahal istri saya dokter spesialis. Penghasilannya jauh banget antara langit dan sumur Pak. Hormat sekali sama istri, sama suami. Itu jatah mama. Jadi kadang-kadang di antara ibu sebagian tidak merasa dosa kalau bikin makanan itu. Kan istri kita tuh lain ya, kalau suami bikin kopi sendiri malah toh gitu pasti gila. Mama. Mama ya pokoknya. Nah, jadi 5 jam, 3 jam Pak Ustadz kan sebelum wafat dia santuni sama saya. Wah, sarapan apa? Kayak naon di dapur ada roti dengan madu itu aja. Setelah itu baru dibangun, Pak, Mama, mari kita rencana sampai nah, rapat di Pak RW katanya. Wudhu duluan, wudhu, sholat Tuhan, sujud, tidak bangun lagi. Siapa yang harus berbuat baik sama pasangannya meninggal dunia, maka dipastikan wafatnya husnul khotimah. Yang gitu Bu, nah, saya direktur. Ini sekretaris saya bola terus. Ini gimana? Minta cikirnya. Waduh saya bilang, udah baca surat An-Nas ya Pak? Sudah sebulan, makin dekat Ustaz. Tengokkan ke wajahnya, pulau berbinasi, malikinasi. Jadi doa itu harus diimbangi dengan usaha. Bapak harus usaha cari sekretaris yang laki-laki. Kayak kemarin saya kerjaan di daerah Cibulakan, paling parah. Itu ramai sedang diskusi. Kenapa? Sebelum membangun masjid itu baca ayat kursi semua. Masa ayat kursi kalah dengan Pak? Ini pakai saya bilang punta. Ayat kursi harus diimbangi dengan konstruksi. Tidak mungkin kuat masjid itu pesan kalau mesinnya kecil. Itu pentingnya ahli yang datang. Anzilunas manajilau. Tempatkan manusia sesuai dengan keahlian. Jadi usaha penting. Kita sakit, alhamdulillah betul mencari maju aja itu doanya. Usahanya apa? Pakai masker. Itu ikhtiar. Kembali yang tadi. Jadi sabar menghadapi godaan. Saya keluar dari satu perguruan tinggi di Jatinangor. Itu godaan. Aduh. Saya bilang kalau ada masalah di kampus, kalau ke rumah pakai sopan. Sudah mulai datang ke rumah pun kaos baju pendek, celana pendek, juga kancing satu. Kata berita yang sampai ke telinga saya, kalau mahasiswi kancing satu jadi C, kalau kancing 2 jadi D.
kancing tilu jadi A, mun kancing muka KB nggak gede dosen. Itu kasus itu banyak. Jadi kalau alhimia masuk kuliah dapat mencegah itu lebih baik daripada membuat sih kan, daripada rumah tangga kamu. Hati-hati, hancurnya laki-laki karena godaan wanita, hancurnya wanita godaan laki-laki. Terlalu banyak orang yang hancur karena mengkhianati pernikahan. Nah, berikutnya sabar menghadapi keluarga. Nikah itu bukan pertemuan dua orang, tapi dua keluarga besar. Kenapa di Bandung tidak ada jalan Gajah Mada? Oh, jalan Gajah ada ya. Katanya dulunya pernikahan yang gagal antara Diah Pitaloka dengan Diah Buat. Al-Dhammu syukmun bigori faidin. Dosa itu membawa sial pada bukan pelakunya. Kadang-kadang ribut dua orang tapi yang berantem dua keluarga besar. Saya bapak berbuat jelek. Yang jelek bukan hanya bapak, istri ke bawah, anak ke bawah. Gara-gara cuitan seorang istri, ada seorang jenderal tidak jadi dapat kedudukan. Al-Dhammu syukmun bigori faidin. Dosa itu membawa sial pada bukan pelakunya. Kalau ribut ayah ibunya pasti anaknya kecipratan. Saya di PSI lagi nunggu antrian, gabung sama bapak-bapak. Ustaz musibah. Kenapa? Anak saya yang perempuan pindah agama. Saya kandeng, kenapa? Saya salah saya ribut terus. Pas saya jadi anaknya pusing pindah agama. Karena al-waladu sirru abi wa umi. Anak itu gambaran ayah ibunya. Satu fisiknya. Bapak hitam, suami putih, pasti anaknya coklat. Itu namanya Asia. Benar lah ini mas. Bukannya siapa? Maknawiyah. Apa maknawiyah itu? Akhlak. Saya bapak baik sama istri, insya Allah anak baik sama orang lain. Ibu hormat sama suami, insya Allah anak hormat sama orang lain. Kita sholat ke masjid ini bukannya kewajiban, ngasih contoh sama anak. Di Bandung ada komplek isi simpanan. Saya nggak punya rumah di situ. Satu saat, ya, biasalah rekanan BUMN. Tempat bonus bukan Jakarta Internasional, nginep di hotel. Mesen perempuan nggak bener. Kalau di Karawang namanya dongdot. Kalau di Majalengka beruk. Kalau di Purwakarta ublat. Kalau di Jakarta mah capek-capean. Masuk hotel, mesen perempuan gak benar. Siapa yang datang? Anaknya sendiri. Apa ya kan? Mesen istri bangun datang udah sholat. Pulang kepada larang ke neneknya. Tanya, kenapa kamu lakukan itu? Apa kata anaknya? Kan bapak gue suruh begitu. Sekastet. Jadi kalau muta oli, bapak ibu mau berbuat dosa, mikir berarti buka budak. Ini waktu saya ngaji di Sukamiskin di Panjara. Ada mantan gubernur, ada mantan gubernur, mantan wali kota, ada mantan anggota dewan, ada mantan ustaz, ada nanti bagus itu orang Cimahi tentang orang dari Cianjur lagi. Itu naon kasih senasa, perkosa santri. Maka bro kalau tetap Cimahi dia kapoekan, bet ngajarin dulu poe kanu cara nggak? Yang terbayang apa? Anaknya seperti apa? Coba kasus Yahya Zaini terlibat di porno. Ada kelompok artis namanya Underground Society. Artis yang sudah tidak laku bikin komunitas. Kerjanya apa? Ganggu suami orang, umpan proyek, umpan menjatuhkan orang. Hanya kasus tipikor pasti ada perempuan sebenarnya. Terlibat skandal perempuan bebas. Apa yang terjadi? Partai Golkar terlalu jelek. Ayahnya dibawa yang mengungsi udah aman. Maklum, saya ngaji di Jakarta, istrinya cerita, Ustaz kamu malu. Makanya jangan coba mengkhianati pernikahan. Kalau ini dapat mewadah. Nah, berikutnya, kalau sudah nikah, punya bapaknya dua, punya ibu, bahkan saya baca hadis ya, penghuni kubur akan tersenyum. Ada 11 penyebabnya. Salah satunya karena anak-anaknya rukun di rumah tangga. Jadi kalau saya baik dengan istri, mertua saya bahagia dalam bapak saya bahagia dalam karena bapak sudah meninggal. Ini perlu diluruskan. Tadi ada ya, betul komentar anak komentar ada bukan. Saya asli Sunda, beliau ahli menyimpan asli.
dikasih nama Muhtar. Kebetulan bapak saya paling senang untuk Pak Muhtar Kusuma Atmaja. Rumahnya di Cilaki 15, sekarang diisi sama Pak Cahyana. Jadi 4 rumah ya. Khalid diambil dari Pak Kiai dan Khalid, tapi di rumah dipanggil Asep. Jauh bisa kayak Asep, singkatan Asin Sepat. Jadi dulu waktu ngidam ibu saya senang Asin Sepat. Kemarin ngumpul di kalau Asep ribuan katanya kayak presidennya segala. Ini dulu saya. Kemarin yang tadi. Jadi dua, 3 naumilu buyutakum bis salat wal Qur'an. Terakhir rumah tangga kalian dengan sholat dan Al-Quran. Jadi Pak Ibu, rumah tangga itu banyak tangganya. Tangga bahagia, tangga sedih, tangga sehat, tangga sakit. Saya terus terang kemarin sampai berkali-kali saya minta maaf sama istri saya, karena sampai saat ini sejak nikah saya masih cuci pakaian sendiri. Tapi kan begitu ya, cuci sendiri, jahit pakaian sendiri. Ketika saya ya, samalah dengan bapak ini. Betul. Pendiri mungkin banget. Itu. Jadi pas saya sakit aku rasa baiknya istri. Nah, jadi karena banyak tangganya, untuk mendapatkan qurratan butuh energi ilahi. Dan energi itu akan datang minimal 2. Tegakkan sholat, baca Al-Quran. Inna sholata wal Qur'ana yatika birizki min haitsu la tahtasib. Sesungguhnya sholat dan Al-Quran akan mendatangkan rizki di luar dugaan. Waktu itu saya bilang ke ibu, saran mama, terus terang berapa penghasilan? Itu paling berat. Saya bilang, sok, saya namanya coba. Gaji 90.000 per bulan. Ini lagi ngaji saya nggak. Mau nggak dengan segitu? Mau kan? Kenapa? Kita kan punya sholat, kita punya Al-Quran, kita punya sholat. Tidak mungkin Allah menjodohkan kita kalau tidak ada solusi ilahi. Saya senang. Jadi sampai sekarang, benar. Kalau saya pagi berangkat, pasti saya sholat 2 sampai sekarang. Ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali tahajud bersama. Sekarang banyak orang tidur bersama, undangan bersama, piknik bersama, goes bersama. Tak pamijahan duaan, kan di Bandung ya pamijahannya tangga sibuk tiap minggu mijah gitu. Tapi sangat sulit sholat berdua. Katanya sholat berdua itu akan menyatukan hati. Kalau hati sudah bersatu, tidak mungkin ada khianat. Nah, kalau sudah nggak mau sholat bersama, itu pasti hatinya sedang ke orang lain. Kalau hatinya sudah tidak bersatu, ada sindiran. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jangan seperti orang yang bersatu, tidur bersatu, pergi tapi hatinya tidak bersatu. Dr. Kunto yang akan Bandung tempo dulu penelitian. Kenapa orang tua dulu? Punten ya. Sampai sekarang masih alhamdulillah menjalankan. Kemarin selama sakit selama 3 bulan sudah apa istri melanjutkan terus ya gitu. Kenapa? Kita butuh energi lagi. Alhamdulillah. Dari 90.000 per bulan, sekarang alhamdulillah. Kalau dia nyakin bisa ganti mobil 1 tahun sekali bisa. Bahkan pernah ganti mobil sehari 3 kali. Stasiun Dago, Lembang. Sebenarnya beda-beda. Kita masih inna sholat wal Qur'an yatika birizki min haitsu la tahtasib. Sesungguhnya sholat dan Al-Quran akan mendatangkan rezeki di luar dugaan. Jadi kalau ibu ada masalah, semua masalah coba, Pak kita tahajud. Bu kita baca Quran. Kalau perlu ada tahajud bersama. Di mana ada mati itu di katanya 4.000, 5.000 yang tahajud. Kenapa? Kita butuh energi kan. Kalau tahajud 3 jangan hilang semua. Ganti qobla zuhur 4, ba'da zuhur 4 sama dengan yang tahajud. Itu tidak bisa, jangan hilang semua. Sholat 2. Duha minimal 2, maksimal 16. Perbanyak rakaat sedikit minta. Urang kan dua ini tak merubur ke rumah ya. Nah, kata dokter Kunto, kenapa orang tua dulu sehat-sehat, awet-awet rumah tangganya? Ada penelitian, 3 penyebabnya. 1, pengantin datang itu dengan dijemput dengan sholawat. Lihat kitab dasarnya sholawat, saya dapat di Jericho. Salah satu menjemput tamu adalah sholawat. Kedua, sebelum nikah itu pengantin baca Quran dulu. Nah, ketiga, nikahnya di mana? Di masjid. Dulu dari Cibubur itu Majalaya
tuh 6 delman ke masjid Agung Baru. Delman kan dari dulu gitu, dari logis. Disebabkan kendaraan bermotor lah sepanjangnya. Dari arah Lembang ke Cipakan, dari timur ke Cicabut namanya Kaum. Dari Silasuna sok si Jarum si ngetik Kabalenyung cuma masjid. Saya tadi begitu datang ke sini halaman masjid, nah kan akar di sini resepnya bagus. Saya dengar karena kita mendengar bagus. Karena masjid itu harus makmur dan memberikan kemakmuran, tidak mengurus siapa. Nah, 2, 3, 4 kita akhir matanya. Kalau kita masih sempurna kebahagiaan, insya Allah. Caranya apa? Hormati orang tua dan mertua. Selama kita baik sama orang tua dan mertua, insya Allah kebahagiaan lebih baik. Bila 4 diamalkan, niat ibadah, sabar, sholat Al-Quran, baik sama orang tua mertua, dia akan mendapatkan mawaddah warahmah. Mawaddah nafkah jasmani, rahmah nafkah rohani. Jadi bapak harus tahu, satu saat istri kita bosan pak lihat bapak kantor terus, jadi subuh datang tuh bari donhan gitu. Anggar sakit tuh kantor imam. Ini lihat suami pergi ke masjid. Ketika saya bapak ibu lihat suami ke masjid, ibu-ibu lihat suami senang, itu namanya rahmat. Saya pulang dari Cisewu setengah 4 subuh, membuka pintu, istri saya surat tahajud. Saya diam aja. Terakhir istrinya baca doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kata-kata terakhir yang memang saya nangis. Ya Allah, selamatkan suamiku perjalanan hidupnya. Jadi suksesnya kita selalu dibayar doa istri. Makanya dosa besar kalau menghilangkan jasa istri. Kenapa? Susahnya istri melahirkan ada dalam Quran. Susahnya bapak cari nafkah tidak ada dalam Quran. Air susu berikan kepada anak, hilang dosa ibu satu. Anaknya banyak, disusu semuanya, panjang usia ibu. Makanya bapak suka meninggal duluan karena bapak tidak menyusui anak. Sebetulnya dengan menyusui anaknya sudah cukup. Macam Imam Syafi'i bahkan di rumah saja wanita sudah cukup. Luar biasa dalam Islam. Nah, kedua, ada saatnya saya bapak bosan lihat istri itu, doang terus. Kan ingin bapak lihat istri ke masjid. Saya ketemu seorang bapak, seorang istri nangis tuh. Pak, ibu juga salah anak, bukan Ustaz. Suami, ya, kenapa sih akan galak? Sudah 65 usianya Ustaz, tapi belum sholat sampai sekarang. Kalau rezeki, mobil semua atas nama saya. Jadi mawadah dapat, rahmat belum. Saya ngobrol, Pak, ingin ibu damai. Oh iya Pak Ustaz, punten. Kalau pas sholat kayaknya sembuh. Terus apa doa anak Pak Ustaz? Apa Fatihah, apa taheta sehingga kabul sholat Fatihah. Baca Fatihah nanti awal sampai ke akhir. Dibaca kabelnya, dibaca kabel di Fatihah. Sudah bicara kamu Pak Ustaz, saya bawa ke jalan suci, ke ini ya, kopiah ini, baju ini, dinding ini. Saya bilang besok saya Pak ngaji di Pusdai. Pak Hadir, Pak Ustaz saya kendaraan. Padahal malah rajin ke Pusdai, cakat Pak. Biasa kalau kebaikan itu kalau nanam jagung, rumput ikut tumbuh Pak. Tapi setiap teman rumput, jagung nggak pernah tumbuh. Udah saya jemput sudah bayi-bayi, kopiah ini. Sok tunjukkan kain. Mama senang bapak rek sholat kayak makan kayak untung tuh makan toa. Isinya bangun apa bahasa Sunda? Yuk nunduk di harapku mama. Bapak teh bagel tegalak tapi mama can bahagia kan bapak belum sholat. Hari ini mama baru sembuh bahasa Sunda. Inna fis sholati syifaun, dalam sholat ada penyembuhan teman rahmat. Kalau mama ada rohmada satu tenang di rumah, itu banyak nanti enak di rumah itu. Saya pulang jam berapapun tenang mulai ke kamar mandi, handphone bulan-bulan di mana ya tenang. Semuanya handphone dibawa ke kamar mandi, segala macam. Itu menang dibuka hati-hati. Fir'aun itu saya pernah ke Mesir, satu-satunya raja yang tidak pernah di sini. Makanya Firaun tidak punya kartu BPJS. Tidak pernah sakit Firaun. Tapi jangan lupa ngalir satu kali munten jajan perempuan. Main datang ke rumah Pak karena geus nyorot. Gimana ibu baterai si bapak geus nyorot hati-hati Firaun gitu.
luar. Lihatnya itu. Saya masuk ke Alexandria, Raja Paul, isi simpanannya sudah 360 orang. Dan ujungnya kan. Karena itu Bapak Ibu, dua, insya Allah anak saleh dan saleh. Kesananya saling menyayangi. Hadis Nabi, "Idza Allah fi ahli baitin khairan, adkhala alaihim barakah." Bila Allah mengendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan dalam rumah mereka pintu kasih sayang. Tidak apa rumah kita baik bukan konstruksi, bukan hanya arsitekturnya, tapi adanya kasih sayang. Makanya ulah iri kan sebenarnya cantang itu bahagia. Saya pernah masuk di satu rumah di Jakarta, ke bawah 4, ke atas 4, jadi ground gini, 8 lantai. Tapi isinya setiap ketemu terus, kenapa? Suaminya keluyuran sama saya. Katanya muka surga. Dengan cara apa? Setia sama istri. Muka surga, setia sama suami. Istri suami adalah surga. Kalau anak, at-turku adalah jannah, jalan menuju surga. Kalau cucu, riyadul jannah, taman surga. Makanya sering-sering main dengan cucu, karena cucu itu akan menghilangkan stres. Kalau baru satu, slow banget. Demi Allah, aduh, kalau lupa udah lepas. Terakhir, nikah perintah Allah. Nikah perintah Allah, siapa yang menyakiti pasangan berarti menyakiti Allah. Nikah pertemuan dua keluarga besar, siapa yang menyakiti pasangan berarti menyakiti dua keluarga besar. Jadi kalau istri sakiti, bukan satu orang Pak, anaknya, kemudian bapaknya, semua satu tim waktu pernikahan disakiti semua. Menyakiti pasangan harus mengembalikan doa yang mengalir ketika terjadi resepsi. Menyakiti orang lain dosa besar, apalagi menyakiti pasangan. Nabi macam begini, suami yang saling menyakiti akan bergelantungan di akhirat, saling menagih. Nabi bilang, saya sakiti diri saya bergelantung dengan ya Allah mengutarakan suami saya, dia menyakiti saya. Karena di akhirat sholat saya diambil pahala, berikan kepada istri. Sering menyakiti istri, sholat zakat semuanya hilang semua. Begitu pun sebaliknya ibu-ibu menyakiti suami, nanti suami bergelantungan di hadapan Allah, ya Allah itu istri saya, dia menyakiti saya. Pahala sholat ambil serahkan sama suami. Sering menyakiti suaminya, sholat zakat semuanya hilang semua. Apa kata Nabi? Demi keharmonisan dan mencari surga ini, jangan kau jadikan istri dan suamimu bergelantungan di hadapan Allah menghadiri. Sehingga saat itulah pahala amal soleh yang diambil oleh Allah serahkan dan soleh. Ada yang baik setiap hari sebaiknya minta maaf sama istri, sampaikan terima kasih, sampaikan minta maaf. Begitu pun sebaliknya ibu minta maaf sama suami. Mama tidak seperti wanita yang lain, mungkin masakannya enak, mama tidak enak. Bapak tidak seperti suami yang lain di masa tua, mama enak, tidak enak. Mohon maaf, jangan menghadiri di akhirat. Demikian Bapak Ibu. Berapa kali? Sudah lebih ya. Demikian Bapak Ibu. Bila ada yang baik di Ramadan, ada silakan tanya-tanya. Bapak dan Ibu, demikian materi yang telah disampaikan oleh Pak Kiai Haji Dr. Mukhtar Khalid. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Kalau ada, sebelum nanti ditutup oleh dengan doa oleh Pak Kiai. Cekap memuaskan. Pak Muhaimin, coba itunya ibu-ibu mungkin ada. Ibu-ibu tadi ada satu. Ada satu kitab namanya Tarbiyatul Aulad ya. Jamaah dulu gimana Pak? Iya. Ada kitab Tarbiyatul Aulad. Dr. Nasri Wulwan membimbing kepada kita anak soleh itu satu, akikah dahulukan. Karena kullu gulamin ya Pak, kullu gulamin bertanyakan biagasi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Apabila akikah itu satu, menghilangkan jiwa binatang. Itu Bapak nyembeli bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadzal an, disebutkan nama anak itu, darah mancar keluarlah jiwa binatang yang ada pada anak itu. Makanya senakal-nakalnya akikah, tidak senakal yang tidak akikah. Dan sekarang yang nakal bukan hanya anak-anak, banyak sudah tua nakal, sehingga macam akikah.
Boleh sih dalam kita boleh. Jelas kita bila itu mustahil. Akal anapsi bakal yang bisa dibuat. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Sudah kita mustahil. Boleh sudah itu akikah. Kedua, doa. Saya masuk satu rumah. Kurpa saya pak tak berat. Tak sholat saya carikan. Sholat itu dicari kalangan. Pas ke teman kedua, haji udah. Seluruh adanya sudah di masjid masa benar, nah rasanya ji sejak saya menikah dengan istri saya tahajud tidak putus kecuali saya sedang halangan mengulang-ulang doa. Dua, as-solat 100 Robbi habli minas sholihin, tambahkan Robbi habli minal muhsinin, Robbi habli minas shodiqin, Robbi habli minal muqarrabin, Robbi habli minal muttaqin. As-solat 100. Yang kedua, doa Nabi Zakaria, Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka samiul du'a. Ya Allah berikan beberapa anak yang tidak bermasalah. Ali Imran 38. Kalau bapak ibu pergi ke Aqsa tadi bawa Qubatul Miraj ada mihrab Nabi Zakaria. Konon kabarnya istilah Nabi Zakaria berdoa, alhamdulillah punya anak namanya Yahya. Ketiga, jangan lupa kalau ingin anak soleh dengan siapa anak itu bergaul. Al-waladu ala dini khalili. Anak itu tergantung agama temannya. Fal yang betul ahadul ummayu khalil. Adalah seorang tua meneliti dengan siapa anak itu bergaul. Pergaulan itu bapak ibu masya Allah. Saya dapat WA memang takut sendiri. Komunitas ekstremis sekarang sedang tampak besar. Sendiri yang tidak kuat. Saya tambahin. Ketika saya ngaji di Polda, yang tulis tuh Pak ini penyebabnya apa? Pengaruh teman. Salah satu syarat asup anggota geng motor harus mencari motor. Makin banyak mencuri, makin naik jabatan. Dan kerjaannya apa? Balap-balapan. Dan hadiahnya, nauzubillah, kalau nggak zina, mabuk. Pelatihannya di mana? Di tempat tertentu. Salah satunya Caupat Monopoli. Sikat gigi 1 dipakai 25 orang. Kalau keluar dari itu nyawa tahunan. Makanya tugas saya Bapak Ibu, kan disebut cewek. Kan disebut radio butuh. Penting anak kita diarahkan dengan baik. Karena pasti satu saat al-baitu madrasatul ula. Rumah itu sekolah pertama untuk anak. Disoleh tidak anak kita tergantung kita sebagai orang tua. Yang terakhir jangan lupa makanan. Karena makanan itu akan membentuk pribadi. Kalau makanan yang halal masuk ke darah, terus ujung rambut ujung kaki dibentuk dengan makanan yang halal. Maka insya Allah kuat syakhsiyah, sumber dayanya halal. Ujungnya soleh dan suri. Kalau yang diberikan makanan yang haram, nauzubillah, ujung rambut ujung kaki dibentuk dengan makanan yang haram. Nanti pribadinya juga pribadi yang tidak soleh. Karena itu pantas Rasul mengatakan, dalami untuk bapak-bapak surat Al-Maidah. Untuk ibu-ibu dalami surat An-Nur dan An-Nisa. Kenapa Al-Maidah? Dalam Al-Maidah banyak masalah makan. Kata Rasul, siapa yang keluar dari rumah mencari makanan yang halal, meninggal dunia syahid fisabilillah. Laki Allah, dia akan berjumpa dengan Allah. Walam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatun nubuwah. Tidak ada perbedaan antara dia dengan Nabi kecuali 1 derajat. Itu ya Bapak. Saya kira demikian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak ini semoga dia akan Allah la ilaha illa huwa samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami seberkah rumah tangga Rasulullah SAW bersama kita Khadijah. Bahagiakan rumah tangga kami seperti bahagia rumah tangga Rasulullah SAW bersama kita Khadijah. Tentanglah rumah tangga kami tentang rumah tangga kami sudah Siti Julaiha. Rabbana hab lana min as-solihin, Rabbana hab lana min al-muslimin, Rabbana hab lana min al-muqarrabin, Rabbana hab lana min al-muttaqin. Solehkan anak-anak kami, solehkan anak cucu kami, kuatkan imannya, muliakan akhlaknya, rajinkan ibadah, pertemukan anak-anak kami dengan teman yang saleh dan soleh. Bila Kau takdirkan telah memberikan jodoh kepada anak cucu kami, pertemukan anak cucu kami dengan jodoh yang saleh dan soleh, yang bisa menciptakan surga di rumah tangga. Wasil maqasidana, wasil maqasidana, wasil maqasidana. Berikan kemampuan kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk isi dari surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Pak Kiai atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bekal kita menjalani kehidupan keluarga. Demikian kita tutup acara ceramah umum pada sore ini dengan membacakan undangan Rasul. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lanjutkan dengan sholat berjamaah bagian ini, kemudian dari dipersilakan. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau akan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan. Tunaikan perintahnya, Allah akan menjagamu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik